Hana doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami telah hampir menyelesaikan PAS kami pada minggu ini, yaitu filsafat dan juga Mandarin. Tuhan berkati agar renungan yang kami dapat hari ini juga dapat menguatkan secara iman kita dan juga moral kita. Tuhan berkati Pak Hendri yang akan menyampaikan firman dan kita yang akan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kita buka Filipi 4 ayat 8 ya. Oke. Hari ini bagian yang terakhir ya daripada Filipi 4 ayat 8. Yaitu adalah semua yang sedap didengar gitu ya. Kalau kemarin kan semua yang manis gitu ya. Kayaknya Bapak bawain di sini semua yang suci atau semua yang manis Bapak lupa. Kita baca ayat 8 1 2 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut puji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat 10, aku sangat bersucacita dalam Tuhan, akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kita baca sampai ayat 15 ya. Ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Dan seterusnya gitu ya. Paulus lagi menceritakan pelayanannya gitu ya, menceritakan kehidupannya, menceritakan konsep dia hidup gitu ya kepada jemaat Filipi. Kalian lihat ya, jadi apa yang di sini kan kita sekarang hari ini bahas mengenai apa yang sedap didengar gitu ya. Nah, apa yang sedap didengar adalah apa yang Paulus katakan pastinya gitu ya, bukan apa yang mungkin kita katakan kadang-kadang apa ya kurang manis didengar gitu ya, kurang sedap didengar gitu ya, kurang enak didengar gitu ya, baik kepada orang lain gitu ya, maupun kepada Tuhan dan seterusnya gitu ya. Tapi apa yang dikatakan Paulus, apa yang dikatakan Injil gitu adalah hal yang sedap didengar gitu ya. Apa sih yang sedap didengar gitu ya? Sama seperti sebelumnya gitu ya. Yang sedap didengar adalah ketika kita melihat gitu, kita mengetahui ayat 9 yang sama ya. Kita mengetahui ada orang yang telah mempelajari segala sesuatu yang telah dia terima gitu ya, dia dengar dan seterusnya gitu ya, dan dia lakukan. Itu adalah sedap didengar gitu ya. Itu adalah hal yang menyukakan hati Tuhan gitu ya, yang sedap didengar gitu. Paulus katakan ayat 10 ya, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Apa yang sedap didengar itu? Ketika kita melihat orang lain bertumbuh gitu ya, kita melihat perasaan dan pikiran orang lain bertumbuh untuk mencintai orang lain gitu ya. Jadi orang lain mencintai orang lain gitu ya, itu sedap didengar gitu ya. Tapi orang lain membenci orang lain itu kurang sedap didengar gitu ya bagi Alkitab ya. Bagi Alkitab adalah ketika orang lain bertumbuh mencintai orang lain gitu ya. Dan itu sedap didengar gitu. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Apa yang sedap didengar gitu ya di Alkitab?
ada perhatian kepada orang lain ya, ayat 10 ya. Selalu ada perhatian gitu ya. Yang sedap didengar itu ketika orang lain memperhatikan orang lain gitu ya. Namun yang kurang sedap didengar mungkin ketika orang lain memanfaatkan orang lain, ketika orang lain membuli orang lain, ketika orang lain melakukan opportunity gitu ya pada orang lain gitu ya, cari kesempatan, memanfaatkan, membuli dan seterusnya gitu ya. Ada banyak sekali yang tidak sedap didengar gitu ya. Tapi yang sedap didengar oleh Alkitab adalah ketika, dan yang membuat kita bersukacita harusnya ya orang Kristen gitu ya, adalah ketika orang lain bertumbuh gitu ya. Orang lain bertumbuh untuk mencintai orang lain lagi gitu. Nah, ini ada nggak dalam pikiran kita gitu ya? Atau kita ya orang Kristen ya just stop. Emang dari dulu saya orang Kristen palsu sih Pak gitu ya. Jadi ya nggak kenapa-napa juga kalau nggak ada gitu ya. Jadi saya nggak terlalu peduli juga Alkitab ngomong apa, ya nggak terlalu cocok dengan hidup saya juga, saya nggak apa-apa gitu ya. Memang saya palsu kok dari dulu gitu ya. Saya gadungan gitu ya, memang saya dari dulu emang Kristen bohongan gitu ya. Ya nggak apa-apa juga ya. Ya kalau nggak apa-apa itu nggak apa-apa juga ya. Memang nggak perlu sesuai dengan Alkitab juga ya, karena kamu emang Kristen palsu gitu ya. Kristen bohongan gitu ya. Kristen KTP, Kristen sekolah gitu ya. Kristen disuruh mama gitu ya, nggak apa-apa juga. Nggak harus sama gitu. Sukacitanya nggak harus sama, apa yang kamu pikirkan nggak harus sama ya, karena emang palsu gitu ya. Di sini dikatakan ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi apa yang sedap didengar kalau bagi Alkitab gitu ya, adalah ketika orang gitu ya, orang lain memperhatikan orang lain, tanda kutip ini ya, bahkan dalam urusan finansial gitu ya, bahkan dalam urusan kekurangan uang gitu ya. Kamu jajanin teman kamu gitu ya, tapi jajaninnya bukan minta balikin, besok balikin ya, besok gantian ya, kamu jajanin saya sekarang, hari ini saya ulang tahun, saya traktir kamu kasih kado ke saya yang tidak seberapa ini mungkin ya, tapi saya traktir kamu yang lumayan besar gitu ya, nanti gantian ya minggu depan atau bulan depan saya ulang tahun, kamu traktir saya kasih kado yang gak seberapa ini gitu ya. Bukan itu ya. Ketika di Alkitab dikatakan apa yang sedap didengar adalah ketika orang lain memberi kepada orang lain yang mungkin nggak berkekurangan gitu ya, tapi dia memberi perhatian gitu ya, ada perhatian gitu ya. Ini indah ya bagi Alkitab, ketika seseorang memperhatikan orang lain, ini indah. Tapi bagi kita yang indah apa gitu ya, mungkin nggak tahu ya apa yang indah bagi kalian gitu ya hari-hari ini gitu ya. Entah apa ya, entah kalian lagi fokus apa gitu ya. Nggak tentu yang ujian adalah fokus ujian, nggak tentu juga gitu ya. Ada orang yang ujian juga fokusnya yang lain gitu ya. Yang indah adalah ketika misalnya hari ini dia mendapatkan kekasih gitu ya, ketika yang orang yang dia nantikan akhirnya chat WA dia gitu ya, akhirnya balasnya cepat gitu, sekarang fast respon gitu ya, akhirnya punya kuota untuk balas saya. Apa yang indah? Ayat 11 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu yang indah ya. Indah adalah ketika Paulus bahkan ya mencukupkan diri dalam segala keadaan gitu ya. Yang indah adalah ketika kita mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu yang indah ya. Yang indah bagi Alkitab adalah ketika kamu susah gitu ya, kamu kurang atau kamu lebih bahkan gitu ya, kamu mencukupkan diri gitu ya. Ada orang yang berlebih pun masih kurang ya. Udah punya segalanya pun masih kurang ya. Udah punya handphone, udah punya apa, udah punya laptop, udah apa, masih aja kurang. Ada aja ya. Nih iPhone 16 keluar mah, bentar lagi tolong beliin, atau udah keluar nggak tahu, Bapak lupa. Ya tolong beliin dong mah. Saya bahas iPhone 12 ini. Aduh udah ketinggalan 4 generasi ya. Update-nya sih masih dapat mah, tapi kurang update di sekolah gitu ya. Saya kurang yang paling update gitu ya. Meskipun ini update masih bisa nih update, tapi kurang update gitu ya, kurang paling baik gitu ya, kurang paling hebat gitu. Ada orang udah punya segalanya juga masih kurang gitu ya. Tapi Paulus di sini ya mencukupkan diri dalam segala keadaan gitu ya. Nah, itu yang manis didengar gitu ya di Alkitab, katakan kamu cukupin diri dalam segala keadaan, baik kurang maupun berlebih ya. Ada ucapan syukur ya, ada bahkan bukan hanya ucapan syukur ya, ada perhatian kepada orang lain gitu ya. Itu yang indah bagi Alkitab ya. Ketika kamu hidup memperhatikan orang lain gitu ya, bukan memperhatikan keadaan kita sendiri gitu ya. Kita terlalu fokus sama diri kita sendiri ya. Susah,
susah kayaknya nggak ada yang bantu saya deh. Kalau seneng ada yang bantu. Kalau seneng aja. Makanya seorang filsuf atau siapa ya, sosiolog ya, bapak lupa, sosiolog ya, katakan gini ya, kamu bisa lihat teman kamu tuh siapa dari ketika dompetmu kosong gitu ya, ketika kamu nggak bisa traktir orang gitu ya, ketika kamu susah gitu, bahkan ya, kamu bisa lihat orang di sisi kamu siapa. Nah itu adalah teman kamu gitu ya. Pasti nggak begitu? Nggak tentu lah ya. Kalau kita belajar lebih dalam gitu ya, belajar filsafat, belajar teologi gitu ya, nggak tentu ya. Nggak tentu waktu kita miskin yang nemenin kita adalah teman kita, nggak tentu. Kamu jangan terlalu naif. Wah, terharu gitu ya, waktu saya miskin, waktu saya susah, waktu nilai saya jelek, yang ngelus saya, yang rangkul saya ini, nah ini teman saya. Nggak tentu. Bisa aja itu dia apa ya, mau jadi pahlawan bagi kamu gitu ya, dia kasihan sama kamu gitu ya. Kasihan sama kamu nggak tentu teman kamu lah. Kamu jangan naif gitu ya. Atau yang misalnya ketika kamu senang gitu ya, ada dekat kamu gitu ya, terus ketika kamu susah nggak ada gitu ya, apa pasti dia musuh kamu? Ya nggak tentu juga gitu ya. Mungkin aja emang dia nggak tahu waktu kamu susah gitu ya, waktu kamu senang dia mau merasakan sukacita gitu ya. Jadi di Alkitab tuh nggak hitam putih kayak gitu ya, nggak. Oh iya ya, seperti yang sosiolog tadi katakan ya, bener ya. Waktu saya susah, nah inilah saya bisa lihat teman-teman saya nih, yang ini ada bersama saya nih, sama-sama miskin, sama-sama susah, sama-sama nggak ada kelas, sama-sama nilai jelek gitu ya. Nah, inilah teman-teman saya ya, sama-sama nilainya pas-pasan, harus dikatrol oleh guru ya, harus rapat, kita harus berantem. Ini anak ini merahnya 7, tapi dia nangis sih waktu ini ada penyesalan. Gimana ya? Dinaikin apa enggak ya? Harus begitu. Ya nggak tahu lah ya. Itu teman kamu bukan gitu. Bisa jadi bukan, bisa jadi iya ya. Kamu ya nilai secara Kristenan gitu ya. Nilai secara logik gitu ya. Kamu kan belajar logika ya. Jangan dibawa perasaan kamu saja gitu ya. Kadang-kadang perasaan menipu gitu. Bisa jadi perasaan tuh menipu, yang kamu anggap teman ternyata bukan gitu ya. Tapi yang sama-sama teman adalah orang-orang yang sama-sama bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan ya gitu ya. Dia nggak manfaatin kamu ya, karena dia juga bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu ada teman gitu ya. Itu yang sedap didengar gitu ya bagi Alkitab. Ayat 12 ya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Nah, ini Bapak udah bahas kayaknya renungan di sini kan. Apa yang sedap didengar ya ini. Kamu tahu kedua aspek ini secara melimpah gitu ya. Kamu tahu sekali apa itu kekurangan karena kamu pernah sangat kekurangan gitu ya. Tapi kamu juga tahu apa itu kelimpahan karena ya sometimes kita memang menikmati hidup lah ya. Makan kan kamu bukan nasi pakai garam terus ya gitu ya. Kadang-kadang ada kerupuknya, kadang-kadang ada ayamnya gitu. Enak juga gitu ya. Meskipun mungkin gak mahal gitu ya. Itu melimpah juga kok kadang-kadang gitu ya kita makan gitu ya. Apalagi kalian sekolah di sini juga bukan murah gitu ya, pasti kemungkinan gitu ya kalian makan enak juga sering lah ya. Tapi kelimpahan itu bukan soal makanan aja gitu ya, tapi kebahagiaan gitu ya. Kelimpahan memperhatikan orang lain, kalau mau pakai strict konteks di atasnya gitu ya, kelimpahan memperhatikan orang lain gitu ya. Apa yang indah, apa yang sedap didengar gitu ya, adalah ketika kamu kekurangan diperhatikan orang lain gitu ya. Kamu tahu nih rasanya, kurang juga by the way, bukan hanya kurang makan gitu ya. Kamu tahu apa itu kekurangan? Itu kekurangan salah satunya, mau strict konteks ya, konteks di atas. Kamu tahu rasanya tidak diperhatikan orang lain gitu ya. Sama kamu tahu rasanya melimpah gitu ya, diperhatikan oleh orang lain gitu ya. Nah, itu indah ya gitu ya. Kamu tahu apa itu artinya alone, sendiri gitu ya. Alone by God. Sendiri bersama Tuhan gitu ya. Kayaknya nggak ada yang ngerti perasaan saya, cuma Tuhan gitu. Iya, kadang-kadang kita bisa begitu, betul gitu ya. Tapi kamu tahu apa artinya melimpah ya, diperhatikan oleh teman-teman kamu, diperhatikan oleh guru-guru kamu, diperhatikan oleh keluarga kamu, diperhatikan oleh bahkan yang kamu anggap musuh sebelumnya gitu ya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, Paulus katakan, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan ya. Perhatian juga salah satunya.
Nah, di sini Paulus meluaskan konteksnya di ayat 13 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Segala perkara apapun itu ya. Apapun itu ya. Nanti nilai ujian kamu udah belajar habis-habisan gitu ya. Nilai ujian jelek gitu ya. Itu segala perkara sama ya, perkara juga itu ya. Mungkin bagi sebagian orang ya udahlah nilai jelek sama nilai bagus gak ada bedanya lah gitu ya. Tapi bagi orang yang udah belajar habis-habisan gitu ya, dia menuntut untuk dapat nilai bagus dan masih dapat nilai jelek gitu ya. Ya, ini kamu ingat ini ayat ini gitu ya. Kekurangan, kelebihan dan seterusnya gitu ya. Kamu harus belajar cukupin diri ya, belajar memandang pada Tuhan gitu ya, belajar tetap bisa memperhatikan orang lain ya. Yang indah adalah ketika kamu berkekurangan gitu ya, tapi kamu bisa memperhatikan orang lain dan itu indah sih, hidup yang indah. Itu yang Paulus katakan di sini ya. Itu adalah hidup yang sedap didengar gitu ya. Ketika kamu berkekurangan, kamu lagi sedih gitu ya, tapi kamu bisa memperhatikan orang lain, itu indah banget ya. Itu sangat indah. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ayat terakhir, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu gitu ya. Nah, ini jemaat Filipi adalah jemaat yang sangat baik gitu ya bagi Paulus gitu ya. Karena memperhatikan pekerjaan kerajaan Allah gitu ya, bukan memperhatikan dirinya sendiri gitu ya. Apakah jemaat Filipi adalah orang kaya semua? Ya pasti enggak lah ya jawabannya. Simpel ya. Enggak semua di situ orang kaya, tapi semua di situ punya hati ya. Punya hati untuk kerajaan Tuhan gitu ya. Punya hati untuk kerajaan Allah, bukan kerajaan dia sendiri, perasaan dia sendiri, pikiran dia sendiri, keinginan dia sendiri, kelimpahan dia sendiri, kekurangan dia sendiri bahkan gitu ya. Tapi kekurangan orang lain, kelimpahan orang lain, perhatian kepada orang lain dan seterusnya gitu ya. Kiranya kita juga bisa sama seperti jemaat Filipi di sini ya, yang nanti Paulus akan katakan bahwa baik sekali perbuatanmu dan seterusnya gitu ya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami telah mendengar kisah apa yang disampaikan oleh Paulus dari kitab Filipi. Semua yang manis, semua yang sedap didengar dan seterusnya gitu. Semua yang suci, semua yang keadilan, semua yang disebut keadilan dan seterusnya. Tuhan, tolong kami untuk bisa melakukan ini semua. Demi nama Yesus, amin. Silakan kita lihat.